Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kami membagikan renungan MTPJ, kami akan selalu mengakhirinya dengan diskusi pertanyaan MTPJ. Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, senang sekali di kesempatan kali ini kita boleh berjumpa lagi melalui channel YouTube kami. Dan di kesempatan kali ini tentu kami akan membagikan kebenaran firman Tuhan seperti biasa. Dan di minggu berjalan kita akan belajar dari kitab Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Kita ada dalam bacaan dari periode tanggal 2 sampai 8 Februari 2025. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hikmat dan pengetahuan. Daripadamu datang setiap hal baik, sehingga kami menikmati kehidupan, semua hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada dari kami yang dapat membanggakan diri, karena kami menyadari siapa kami di hadapan Tuhan, maka kami mau bergantung penuh kepada rencanamu Tuhan. Tolonglah kami sehingga waktu ini dapat dipakai dengan baik untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan kami, mengajari kami, mendidik kami dalam kebenaran. Tolonglah hamba-Mu di tempat ini dan semua pendengar dimanapun berada, sehingga kami membuka telinga kami, membuka hati kami tertuju kepada Tuhan. Benih firman dapat ditaburkan di tanah hati kami, dapat berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Waktu ke depan ada dalam pertolongan Tuhan, maka sungguh kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, sekali lagi di tanggal 2 sampai 8 Februari 2025 kita membaca dalam Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Kita ada di bawah tema mingguan kita, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Saat ini saya akan membacakan satu ayat untuk kita semua, yaitu ayat 23. Pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Ya, apa yang saya bacakan ini Bapak Ibu Saudara hanya satu dari beberapa ayat yang seharusnya menjadi bahan bacaan, sehingga harapannya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada bisa membaca keseluruhan dari bagian bacaan di minggu berjalan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kalau kita membaca kitab Yesaya, seperti yang sudah berulang kali dalam channel YouTube kami bagikan, maka kita membaca satu dari 5 kitab kumpulan nabi besar dalam perjanjian lama. Disebut besar sekali lagi, ini bukan bicara bentuk badan, bukan bicara status atau kuasa, tetapi memang karena biasanya kitab ini lebih banyak, lebih panjang, lebih padat, dan karena itu kitab Yesaya masuk dalam kumpulan nabi-nabi besar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kitab Yesaya ini berisi tentang penglihatan yang dilihat oleh seorang nabi yang namanya Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Dapat kita baca di pasal 1 ayat 1. Arti nama Yesaya atau Yesayahu ialah penyelamatan Tuhan atau Tuhan adalah penyelamat. Maka demikian secara umum kitab ini memberitakan tentang keselamatan yang dari Tuhan bagi seluruh umatnya. Nama kitab diambil dari nama Nabi Yesaya itu sendiri, seorang yang telah menyerahkan dirinya diutus oleh Tuhan Allah, seorang yang melayani kerajaan Yehuda pada masa pemerintahan Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan kitab ini ditulis sekitar tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi oleh Nabi Yesaya itu sendiri. Terdiri dari 66 kitab yang dibagi atas 3 ya. Kalau kita lihat pasal 1 sampai pasal 39 itu disebut proto Yesaya. Bagian ini berbicara saat
umat Israel itu diancam oleh Asyur, yaitu bicara sebelum bangsa Israel dibawa ke Babel oleh Asyur, yang merupakan negara terkuat pada masa itu. Selanjutnya ada Deutero Yesaya pasal 40-55 yang merupakan nubuat kepada Hizkia yang ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang akan hidup selama atau di dalam pembuangan di Babel. Dan yang ketiga itu Cerita Yesaya, yaitu dari pasal 56 sampai 66, dan ini bicara tentang umat Yehuda atau ditujukan kepada bangsa Yehuda yang telah kembali ke Yerusalem. Proto sebelum mereka dibuang, kemudian Deutero saat mereka ada di pembuangan, dan Trito saat mereka kembali dari pembuangan. Kalau lihat dari pembagian kitab ini, maka torang pembacaan tentu ini masuk dalam Proto Yesaya. Karena kita merenungkan Yesaya 28 ayat 23 sampai 29 yang berbicara tentang hikmat yang dikaruniakan Tuhan kepada seorang petani dalam mengelola tanah dan hasil panennya. Bagian ini menjelaskan tentang bagaimana kehidupan seorang petani, pekerjaan seorang petani dalam mempersiapkan tanahnya untuk dapat ditanam, tapi juga dalam mengolah hasil panennya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat bagian bacaan kita di hari ini Yesaya 28, memang kita cenderung akan menemukan seperti tidak ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Tetapi ketika kita membaca keseluruhan, maka kita akan menemukan bahwa khusus pada ayat 23 sampai 29 ini berbicara suatu perumpamaan yang sebenarnya berbicara tentang bagaimana Tuhan Allah itu memperlakukan umatnya. Segala hal yang dirancangkan, yang dilakukan oleh Tuhan itu dalam kerangka kasih setianya kepada umatnya, sekali lagi untuk mendatangkan kebaikan kepada umat Tuhan. Perhatikan baik bahwa melalui bacaan ini kita bisa menemukan siapa sebenarnya Tuhan Allah itu, seperti apa hikmat yang datang dari Tuhan Allah itu. Dan teks kita membukakan kepada kita semua, Tuhan adalah Allah yang bijaksana dan adil. Ia yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, bangsa yang besar itu keluar dari perbudakan, kemudian mereka menikmati kehidupan di tanah Kanaan. Dia yang telah memberi firman, memberi perintah-perintahnya. Dia yang memberkati, yang memelihara kehidupan umatnya. Namun didapati bahwa umat Tuhan banyak menolak dia. Jika kemudian Tuhan menghukum, ini adalah bentuk dari kebijaksanaannya dalam mendidik umatnya, mengajar umatnya, menggembalakan umatnya. Bahkan ketika ia menghukum pun, dia sebagai Allah yang adil dan bijaksana. Dia tidak menghancurkan kehidupan mereka. Karena tujuan penghukuman Allah itu jelas, bukan kehancuran, bukan kematian, melainkan kehidupan dan bagaimana umat itu tetap diberkati. Allah adalah Allah yang adil, Allah yang bijaksana. Dia menghendaki umatnya ketika jatuh dalam dosa, maka mereka berbalik kepadanya. Ada kalanya dia menghukum, tetapi sungguh agar supaya mereka menyadari bagaimana kehidupan yang taat dan setia kepadanya, dan harapannya mereka menikmati apa yang menjadi akibat atau buah dari ketaatan mereka. Sebaliknya ketidaktaatan juga akan membuahkan hukuman dan mereka bisa belajar dari itu. Maka kalau kita lihat ya Bapak Ibu Saudara, tema minggu ini, Tuhan itu ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Nah, sangat baik sekali ketika kita membaca bagian bacaan di hari ini. Kalau kita lihat ayat 23, seperti sudah saya bacakan tadi, ini menjadi pengantar untuk
perikop ini. Ayat ini menegaskan perintah kepada seluruh umat Israel yang dikatakan dengan sebuah ajakan, nasihat atau perintah. Pasang tu telinga, dengarkan suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Jadi Nabi Yesaya memberikan sebuah ajakan untuk memulai pengajaran yang ada di ayat 24 sampai 25 dan 26 sampai 28 berikutnya. Ketika Nabi Yesaya dia bicara mengenai kehidupan seorang petani, karena orang boleh simpulkan langsung di situ perumpamaannya seorang petani, karena memang yang dibicarakan adalah menyangkut kehidupan seorang petani. Kata-kata yang dipakai dalam ayat-ayat ini, dalam perikop ini benar-benar dapat memberi kita satu gambaran bahwa di sini Nabi Yesaya itu sedang bicara bagaimana kehidupan dari seorang petani, yaitu dia mengerjakan tanahnya tidak setiap hari ya. Bagaimana seorang petani itu bekerja, dia hanya bekerja pada waktu tertentu, yaitu pada musim menanam. Dia mulai mempersiapkan lahan, dia membajak, dia mencangkul, dia menyisir tanah. Sebagai anak petani saya mengerti betapa pentingnya proses ini. Sebuah lahan disiapkan untuk dapat ditanami benih, dan proses ini adalah proses yang dikenal, diketahui betul oleh yang namanya seorang petani. Mesti siap baik-baik itu lahan sebelum mau tanam. Proses ini dilakukan dengan banyak tujuan. Mulai dari biasanya tanah itu dipakai ketika proses menanam pada waktu sebelumnya, sehingga katut dibersihkan dulu. Tetapi ketika juga akan masuk proses menanam yang baru, maka tanah benar-benar disiapkan agar supaya ketika mulai proses menanam, maka tentu ada hasil panen yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua proses tersebut membuat lahan siap dipakai. Dan di sini pentingnya kita lihat setiap pekerjaan ini membutuhkan hikmat. Sebab petani dia harus dapat menentukan waktu untuk mulai bekerja, waktu untuk mulai menanam, kapan waktunya menyiapkan lahan. Kalau tak lama, so siap lahan hari ini kong salah DP step by step yang harusnya dilakukan, bisa saja maka tidak sesuai dengan harapan hasil panennya. Maka step-step itu diatur dalam hikmat. Hikmat dari mana? Tentu dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau tanah so siap, baru kemudian petani akan mulai menanam. Kalau kita baca di bacaan hari ini, kita akan ketemu 5 jenis bibit yang disebutkan. Tadi kita coba searching di Google, sempat tanya juga, ya rata-ratanya ini adalah kalau sekarang orang kenal dalam jenis obat-obatan, tetapi di sini disebut ya ada 5 jenis bibit, mulai dari jintan hitam, jintan putih, gandum, jelai, dan sekoi. Nah, saya sendiri masih makan roti gandum, jadi paling dekat ya, paling kenal ya bibit gandum. Tetapi 5 bibit yang disebutkan ini mau menunjukkan kepada masing-masing bibit juga tentu ada proses menanam yang pasti berbeda sesuai dengan jenis bibitnya. Orang tidak bisa paksa untuk tanam misalnya milu atau jagung mesti sama dengan proses menanam, contohnya biji biji kopi atau apalah yang akan kita tanam, tidak akan sama. Kita perlu memperhatikan baik bagaimana merawat, menanam setiap benih yang ada. Dan masing-masing benar-benar harus diperhatikan pada tempatnya. Ada benih yang akan hidup jika memang sudah di air, ada benih yang hidup jika direndam dulu, ada benih yang bisa langsung tumbuh ketika ditaburkan di tanah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di sini bahwa setiap proses dilakukan untuk dapat melindungi bibit agar bertumbuh, karena ada tanaman liar, ada binatang liar atau orang petanaman ternak begitu yang tak lepas yang bisa saja kalau tidak
dijaga dengan baik, maka tentu hasil panen itu tidak akan baik ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Yang paling terakhir ayat 26 sampai 28. Saya bacakan di sini ya Bapak Ibu Saudara. Ayat 26 begini dituliskan, ia telah diajari cara yang tepat dan diberi petunjuk oleh Allahnya. Kemudian ayat 29, kebiasaan ini pun berasal dari Tuhan semesta alam. Ia ajaib dalam keputusan dan agung dalam kebijaksanaan. Perhatikan baik bahwa pengetahuan sang petani dalam mengelola tanahnya itu berasal dari Tuhan. Ia bijaksana dalam mengatur pekerjaannya karena diajari oleh Tuhan Allah. Jelas di ayat 26. Tuhan Allah sumber hikmat dari sang petani. Dan Tuhan Allah adalah guru hikmat. Dia yang mengajar, dia yang memberi petunjuk. Hal yang diajarkan dan dilatih oleh Tuhan adalah cara yang tepat saat seorang petani menanam. Nah, kata yang digunakan adalah lamispat, dari kata mispat, artinya peraturan, keadilan. Nah, Tuhan Allah itu sumber hikmat yang memberi keadilan, memberi kebenaran, dan juga hikmat kepada umatnya. Nah, kepada Tuhan itulah kita menemukan di ayat 29 pujian yang disampaikan. Di sini pakai kata ia ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaan. Sebab jika sang petani saja sedemikian bijaksana dalam mengatur apa yang menjadi pekerjaannya, kita bisa membayangkan bagaimana bijaksananya sang sumber hikmat itu, Tuhan itu. Dia yang mengaruniakan hikmat kepada si petani. Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung dalam keputusannya, dalam setiap tindakannya kepada umatnya, termasuk ketika dia menghukum umatnya yang bebal, umatnya yang tidak mau taat aturan. Semua dimaksudkan dalam hikmat dan kebijaksanaannya mengajarkan umat kembali dapat hidup taat, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat saya bagikan. Perhatikan baik Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kami membagikan renungan MTPJ, kami akan selalu mengakhirinya dengan diskusi pertanyaan MTPJ. Ini menarik untuk melihat pertanyaan apa yang coba diangkat untuk kemudian dapat kita diskusikan bersama. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa bentuk hikmat yang diajarkan oleh Allah menurut Yesaya pasal 28 ayat 23 sampai 29. Bapak Ibu Saudara, Allah, Tuhan Allah kita mengajarkan hikmat kepada kita manusia seperti seorang petani dengan memberikan pengetahuan, dengan memberikan petunjuk bagaimana cara yang tepat dalam mengelola pekerjaan mereka. Hikmat yang dari Allah ini meliputi keadilan, kebenaran, tapi juga cara kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan sebagai sumber hikmat. Kita dapat menemukan dalam bacaan kita Yesaya 28 ayat 23 sampai 29. Kemampuan petani untuk memahami setiap step-step, langkah-langkah dalam menanam, mengolah hasil panennya itu berasal dari Allah. Sehingga Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh dengan hikmat, keadilan, kebijaksanaan. Dia yang mempersiapkan, ibaratnya di sini memakai perumpamaan seorang petani, dia juga mempersiapkan setiap anak-anaknya untuk dapat menghidupi kehidupan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hikmat dan pengetahuan, dalam keadilan dari Tuhan Allah. Nah, pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat ya di pertanyaan MTPJ begini. Bagaimana bentuk kebijaksanaan gereja? Nah, ini kontekstual versi kita ya. Bagaimana bentuk kebijaksanaan gereja dalam menyelenggarakan pelayanan,
pengajaran dan penggembalaan bagi warga jemaat dalam konteksnya yang berbeda-beda. Bapak Ibu Saudara, kebijaksanaan gereja itu terlihat dari kemampuannya memahami kebutuhan jemaat secara kontekstual. Gereja Masehi Injili di Minahasa, kita mengenal yang namanya rapat badan pekerja majelis jemaat. Kemudian itu diangkat, dibahas dalam sidang majelis jemaat. Ada juga sidang sidi jemaat. Semua ini untuk menggali seperti apa kebutuhan-kebutuhan dalam jemaat. Bagaimana idealnya melaksanakan berbagai hal untuk mendukung kerja pelayanan yang tentunya sesuai dengan kebutuhan jemaat. Bapak Ibu Saudara, gereja idealnya menyelenggarakan pengajaran Alkitab yang itu sesuai dengan kebutuhan jemaat yang berdasarkan pada kebenaran. Kita melihat Bapak Ibu Saudara dalam konteks gereja Masehi Injili di Minahasa ya, ada di alasan pemilihan tema. Kalau kita lihat di buku MTPJ, semua manusia itu punya masalah dan masalahnya juga beragam. Konteks lapar pada orang berduit akan berbeda dengan konteks lapar pada orang yang miskin. Kemudian masalah yang dilihat sama dengan nama dan jenis yang sama dapat ditanggapi berbeda dengan orang dalam pengetahuan atau latar belakang pendidikan yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, lingkungan yang berbeda. Sehingga begitu kompleks ini masalah dalam jemaat. Gereja dituntut memberikan pelayanan agar setiap pengajaran, penggembalaan itu dilakukan dalam hikmat dan kebijaksanaan Tuhan. Agar supaya kita bisa membangun gereja, jemaat, gereja not about the building ya, bukan bangunan, tetapi kita, orang-orangnya, ini dapat bertumbuh diperlengkapi untuk menjadi berkat, untuk menghidupi firman hari lepas hari. Namun tantangannya, gereja ada di buku MTPJ juga ini Bapak Ibu Saudara. Gereja itu menghadapi tantangan. Misalnya anggapan bahwa pelayanan ya hanya sekedar pimpin di ibadah. Pelayanan hanya sekedar kunjungan pelayanan. Sehingga kegiatan-kegiatan yang bukan misalnya katekisasi ataupun khotbah, penggembalaan terkadang juga ditujukan hanya kalau nggak ada masalah boleh datang di pastori atau boleh ke rumah pelayan khusus. Bahkan tidak heran juga pelayanan-pelayanan yang membuat jemaat bukan merasa disentuh oleh kehadiran gereja, tapi merasa dihakimi. Dan banyak yang sampai pindah denominasi ataupun mereka tidak lagi hidup menjadi anggota gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja kita semua dipanggil untuk diperlengkapi dengan hikmat Tuhan agar kita bisa melayani, kita bisa menjangkau, kita bisa membimbing melaksanakan pelayanan pastoral konseling sehingga setiap iman jemaat dapat bertumbuh. Nah, pelayanan ini bukan untuk menghakimi atau mengusir, kalau pakai tadi menghancurkan ya katanya, tetapi sekali lagi untuk menciptakan kehidupan gereja yang bertumbuh, sehingga pelayanan dilakukan untuk dapat merangkul anggota gereja sesuai dengan jenisnya. Bibit-bibit tadi diatur sesuai dengan jenisnya dalam hikmat Tuhan. Seorang petani melakukan itu. Maka ketika kita sebagai hamba-hamba Tuhan, orang persiapkan konteks berkhotbah dalam pelayanan, misalnya ada buku MTPJ, itu menjadi seperti ikan mentah yang akan kita olah sesuai dengan selera, tapi juga sesuai dengan kebenaran dalam konteks bergereja kita. Sehingga pada komunitas kolom misalnya dengan anggota jemaat model seperti apa, maka kita akan memberikan bagaimana pengajaran-pengajaran yang kontekstual ya, sehingga dapat dimengerti oleh jemaat dan tidak berat kalau dorang dengar, dorang dengan rasa haus dapat belajar firman Tuhan. Kita gereja harus kreatif, harus proaktif, jangan sampai cuma tunggu bola. Jemaat tidak bertobat ya tinggal sekal keluar dari jemaat, dan ini
adalah pemikiran yang salah, yang kalau dalam bacaan ini orang mesti kembali. Bukankah hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan datangnya dari Allah ini diperlengkapi ketika kita dipilih sebagai hamba-hamba Tuhan, maka pakai itu sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jangan cuma sekedar menunggu jemaat datang, atau bahkan meninggalkan mereka, membiarkan mereka menjauh dari Tuhan. Mari dengan kreatif, dengan aktif kita melakukan kerja pelayanan untuk dapat menjangkau setiap anggota jemaat di mana kita melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mungkin itu yang dapat saya bagikan di saat ini. Kiranya ini menjadi bekal kita semua, sehingga setiap kita sesuai tema dapat mengakui Tuhan itu ajaib dalam keputusan, agung dalam kebijaksanaan. Ada kalanya kita seolah-olah menjadi orang-orang yang sedang dihukum. Tapi percaya, Tuhan bermaksud satu, untuk dapat membawa kita hidup dalam ketaatan, untuk dapat membawa kita mengenal kebenaran. Sehingga kalaupun kita jatuh hari ini, Dia tidak akan biarkan kita sampai tergeletak. Dia akan angkat kita kembali. Dia akan perlengkapi kita. Minta hikmat dari Tuhan. Pelayanan ini tidak mudah ya, Bapak Ibu Saudara. Orang Pelsus, misalnya sebut saja Penatua Kolom, ada 15-25 kakak, berarti ada kurang lebih 30 jiwa saja yang kita layani. Itu pikirannya sebanyak sekali. Mengambil keputusan saja bukan perkara yang mudah, mau ikut semua apa mau. Disitulah pentingnya kita mengandalkan hikmat Tuhan. Sehingga dalam mengambil keputusan, nama Tuhan yang dipuji, dimuliakan. Mari lakukan pelayanan memuliakan Dia. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Ajar kami setia dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan menolong hamba-Mu membagikan kebenaran firman Tuhan dan menolong setiap pendengar dimanapun. Tuhanlah yang pakai sehingga apapun yang kami persiapkan itu benar-benar memperlengkapi kami untuk dapat memberitakan firman dan menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani. Kami minta hikmat Tuhan, Tuhan yang menolong, memampukan, sehingga yang tidak bisa berkata-kata pun Tuhan pakai untuk memperkatakan firman dalam tuntunan hikmat Roh Kudus Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami tidak mau memegahkan diri kami, maka kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhirnya sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti di channel kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan damai di hati.